Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbahul Munir. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Sunan Gresik. Untuk nomor NIM saya 2511 2024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Qawaidul Ilal bab 4 sampai bab 6. Untuk bab 4, teks kaidah, jika wawu atau ya berada sebagai ain fi'il berharokat dan huruf sebelumnya berharokat fathah, maka keduanya berubah menjadi alif. Untuk rumusnya, alif menjadi ya atau wawu jikalau menjadi ain fi'il berharokat dan didahului fathah. Untuk contoh dari bab 4 ada 3. Yang pertama, qawala menjadi qola. Untuk yang kedua, baya'a menjadi ba'a. Dan yang ketiga, sawama menjadi soma. Untuk analis ada 3. Wawu atau ya berada di tengah kata. Dan yang kedua, sebelumnya terdapat fathah. Dan yang ketiga, terjadi perubahan menjadi alif. Untuk bab 5, apabila wawu atau ya sukun dan sebelumnya terdapat fathah, maka berubah menjadi alif. Dan contohnya ada 4. Yang pertama, qaula, proses ilalnya wawu sukun setelah fathah, hasil akhirnya qola. Penjelasannya, wawu mati setelah fathah berubah menjadi alif. Dan yang kedua, bai'ah, ya sukun setelah fathah dan hasil akhirnya ba. Untuk penjelasannya, ya mati setelah fathah berubah menjadi alif. Dan yang ketiga, sauma. Untuk proses ilalnya, wawu sukun setelah fathah dan hasil akhir soma, dan penjelasannya, wawu berubah menjadi alif untuk memudahkan pengucapan. Dan yang keempat, nauma. Wawu, untuk proses ilalnya, wawu sukun setelah fathah, hasil akhir nama. Dan penjelasannya, terjadi perubahan huruf menjadi alif. Untuk kaidah bab 6-nya, apabila wawu didahului kasroh, maka wawu berubah menjadi ya. Untuk contoh dari bab 6 ada 4. Yang pertama, miqata. Proses ilalnya wawu didahului kasroh, untuk hasil akhir miqata. Dan penjelasannya, wawu berubah menjadi ya. Dan contoh yang kedua, mizana. Untuk proses ilalnya, wawu didahului kasroh dan hasil akhir mizana. Dan penjelasannya, wawu berubah menjadi ya. Untuk yang ketiga, miwada. Untuk proses ilalnya, wawu didahului kasroh dan hasil akhir mi'ada. Dan penjelasannya, wawu berubah menjadi ya. Dan yang keempat, miulada. Untuk proses ilalnya, wawu didahului kasroh dan hasil akhir milada. Dan penjelasannya, wawu berubah menjadi ya. Dan untuk latihan bab 6-nya, mungkin itu saja. Dan di sini saya akan menyimpulkan untuk bab 4 tentang untuk bab 4, wawu atau ya berharokat yang didahului fathah berubah menjadi alif. Contohnya qola dan ba'a. Dan kesimpulan bab 5, wawu atau ya sukun yang didahului fathah berubah menjadi alif.
dan contohnya kola atau ba. Untuk yang kesimpulan bab ke-6, wawu yang didahului kasroh berupa menjadi ya, dan contohnya mikota dan mizana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.